Atau yang mewakili Bapak Bupati Dua-duanya berdiri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Unila periode 1 tahun 2025 Desa Margajasa akan melaporkan hasil program KKN kami. Anggota kelompok KKN kami sendiri terdiri dari Andre Setiawan, Fitri Wahyuniarsih, Muhammad Zikirova, Ataya Aulia Ranisa, Nadia Arta Aulia, Jihan Farihafita, dan Raka Kumara Zaki. Kami bertujuh diutus sebagai perwakilan mahasiswa KKN untuk melaksanakan KKN di salah satu desa di Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Desa Margajasa. Margajasa merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini berjarak sekitar 88 km dari kota Bandar Lampung dan dapat ditempuh sekitar 1 jam lebih hingga 2 jam dari kota Bandar Lampung. Letak desa ini berbatasan langsung dengan Desa Mandalasari di bagian utara, Desa Sumbersari di bagian timur, Kecamatan Ketapang di bagian selatan, dan Kecamatan Palas di bagian barat. Desa ini diketahui memiliki luas wilayah sekitar 1.115 hektar yang terbagi dalam 5 dusun, dengan jumlah penduduk yang diketahui sekitar 2.451 jiwa menurut data BPS pada tahun 2022. Di dalam desa ini terdapat 1 sekolah dasar, 1 PAUD, 1 sekolah menengah pertama, 1 poskesdes, dan balai desa yang di dalamnya terdapat masjid balai desa dan kantor staf pemerintah desa. Salah satu tujuan dari program KKN ini adalah untuk mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di mana untuk mewujudkan salah satu tridharma ini, kami melaksanakan program kerja yang sudah kami atur sedemikian rupa. Program kerja kelompok KKN kami di Desa Margajasa itu terbagi menjadi 2, yaitu program kerja matrik atau program kerja utama dan program kerja non-matrik atau program kerja tambahan. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian program kerja matrik atau program kerja utama dari kelompok KKN kami. Program kerja matrik atau program kerja utama kelompok KKN kami itu terdiri dari 6 program kerja yang sudah disusun berdasarkan waktu pelaksanaannya secara berurutan. Yang pertama adalah Smart Digital Living. Smart Digital Living adalah kegiatan dalam bentuk sosialisasi yang bertemakan pemanfaatan media sosial dan handphone secara bijak. Kegiatan ini diadakan pada hari Jumat 17 Januari tahun 2025 yang berlokasi di SMPN 1 Atap, Dusun 1, Desa Margajasa, Kecamatan Seragi. Penanggung jawab dari program kerja ini adalah M. Zikirova yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik sekaligus presentator dalam sosialisasi ini. Untuk target audiensnya merupakan anak SMP, terutama kelas 9, yang kira-kira di total mencapai 30 orang atau lebih. Model kegiatan yang diadakan dalam sosialisasi ini diantaranya adalah 1. Sosialisasi tentang bahaya gadget dan kejahatan software. 2. Kuis edukatif untuk menguji pemahaman peserta mengenai dampak penggunaan gadget yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah permainan kelompok yang melatih pemikiran kritis dan kreativitas tanpa menggunakan gadget. Untuk capaian kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi ini diantaranya 1. Peserta mampu memahami konsep kejahatan-kejahatan software. 2. Hasil kuis edukatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi dalam memahami materi. 3. Permainan kelompok melatih kreativitas dan pemikiran kritis anak-anak. Dan yang terakhir adalah peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian workshop. Program kerja utama kami yang kedua adalah sosialisasi pencegahan perilaku bullying melalui edukasi pendidikan karakter. Program kerja ini merupakan program kerja dalam bentuk sosialisasi yang bertemakan pencegahan perilaku bullying yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025.
dengan penanggung jawab utama yaitu Nadia Arta Aulia, seorang mahasiswi dari Fakultas Hukum sekaligus presentator dalam sosialisasi ini. Sosialisasi ini diadakan di SDN 1 Marga Jasa dengan total audiens yaitu sekitar 49 orang, yang dimana rata-rata merupakan pelajar SD kelas 5 dan juga 6. Di dalam sosialisasi ini ada beberapa kegiatan yang diadakan, diantaranya 1. Sosialisasi edukasi tentang pencegahan bullying di sekolah dan lingkungan sekitar. 2. Meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai bullying, dampaknya, serta mencegah dan melaporkannya. 3. Dilaksanakannya diskusi interaktif dan pemberian pengetahuan langsung kepada anak-anak. Dan yang keempat adalah permainan kelompok yang melibatkan kerjasama tim untuk menumbuhkan empati dan kebersamaan. Untuk capaian yang kami harapkan dari kegiatan sosialisasi ini diantaranya meningkatkan pemahaman anak-anak tentang bullying, dampaknya, dan cara mencegahnya. Kedua, anak-anak akan lebih sadar pentingnya saling menghormati dan menciptakan lingkungan yang aman. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran untuk melaporkan tindakan bullying kepada pihak yang berwenang. Program kerja utama kelompok KKN kami yang ketiga adalah program kerja penyuluhan dan sosialisasi penurunan stunting di Desa Marga Jasa. Program kerja ini diadakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025 yang berlokasi di Pos-Posyandu di Dusun 2 Desa Marga Jasa dengan total audiens yang hadir pada waktu itu berjumlah sekitar 52 orang yang rata-rata merupakan ibu-ibu yang memiliki bayi atau anak-anak balita. Program kerja ini sebenarnya merupakan program kerja gabungan dari dua program kerja sekaligus, yaitu program kerja sosialisasi cegah stunting itu penting yang ditanggung-jawabi oleh Ataya Aulia Ranisa, seorang mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi, dan program kerja sosialisasi protein hewani cegah stunting yang ditanggung-jawabi oleh Jihan Farihafita, seorang mahasiswi dari Prodi Ilmu Kelautan dan Perikanan Fakultas Pertanian. Dikarenakan program kerja ini merupakan program kerja gabungan, maka kegiatan di dalamnya juga merupakan kegiatan kolaborasi. Di antaranya 1. Penyuluhan masyarakat tentang bahaya stunting, penyebab dan cara pencegahannya, yang dilanjutkan dengan penyuluhan masyarakat tentang protein hewani yang dapat digunakan untuk mencegah stunting, kandungan proteinnya juga dijelaskan, dan juga kreasi makanan yang dapat dibuat dari protein hewani tersebut. Yang kedua adalah edukasi yang dilakukan secara interaktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara presentator dan juga para masyarakat, lebih tepatnya ibu-ibu yang hadir pada saat itu. Yang ketiga adalah pembagian brosur dan juga kipas edukasi yang mengandung informasi mengenai stunting, sehingga masyarakat selain dapat menggunakan kipas tersebut juga dapat menerima informasi mengenai stunting di dalamnya. Dari kegiatan program kerja kolaborasi ini, hasil yang dapat dicapai diantaranya 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting, termasuk bahaya, penyebab, pencegahannya, dan juga protein hewani yang dapat digunakan untuk mencegah stunting itu sendiri. Yang kedua adalah masyarakat lebih sadar akan pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dalam upaya pencegahan stunting pada anak. Program kerja utama kami yang kelima adalah Giat Ekoprint dengan tema mendorong ekonomi kreatif melalui pemberdayaan ibu PKK dengan produk inovatif Ekoprint menuju desa ramah lingkungan berkelanjutan. Kegiatan ini diadakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025 dengan total audiens mencapai sekitar 10 orang yang rata-rata merupakan staf kantor pemerintah desa. Tanggung jawab utama dari kegiatan ini adalah Andri Setiawan, seorang mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Untuk kegiatan yang dilakukan dalam program kerja ini diantaranya yaitu 1. Sosialisasi ekonomi kreatif dan ekoprint untuk meningkatkan pemahaman peserta. 2. Latihan secara langsung dari bimbingan instruktur dalam membuat ekoprint, mulai dari proses desain hingga menghasilkan produk jadi, yaitu tas atau kain. Dan yang terakhir diakhiri dengan foto bersama sebagai bentuk apresiasi dan juga sekaligus promosi. Untuk hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu peserta mampu memahami berbagai macam bentuk ekonomi kreatif, terutama kerajinan ekoprint dari teknik pembuatan sampai ke praktik langsung. Program kerja utama kami yang kelima adalah Padu atau Papan Edukatif, lebih tepatnya Papan Edukatif Waktu Penguraian Sampah. Papan edukatif waktu penguraian sampah adalah papan yang berisi informasi edukatif mengenai lama waktu penguraian sampah sesuai dengan jenis sampahnya masing-masing, di mana di papan ini akan dicantumkan lama waktu penguraian beserta contoh jenis sampah.
Kegiatan ini berupa pembuatan dan pemasangan plang yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025 dengan penanggung jawabnya yaitu Raka Kumarazaki, seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik. Untuk target audiens dari kegiatan ini adalah masyarakat desa tanpa terkecuali. Kegiatan yang dilakukan dalam program kerja ini diantaranya 1. Merancang, membuat, dan merangkai plang edukatif tentang lama waktu penguraian sampah. Yang kedua adalah pemasangan plang di balai desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, dilakukan foto bersama. Untuk hasil yang dicapai dari kegiatan program kerja ini diantaranya 1. Masyarakat menjadi lebih sadar tentang pentingnya mengolah sampah. Dan yang kedua, plang edukatif ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. Program kerja utama kami yang terakhir adalah Paduan Pelayanan Informasi Publik Balai Desa dengan kegiatannya yaitu peningkatan transparansi pelayanan publik melalui pembuatan banner informasi. Program kerja ini berupa kegiatan pembuatan banner yang berisi informasi mengenai pelayanan publik di Desa Margajasa. Program kerja ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025 bertepatan setelah selesainya program kerja padu atau papan edukatif di hari yang sama. Penanggung jawab utama dari program kerja ini yaitu Fitri Waryuniarsih, seorang mahasiswi dari Prodi Administrasi Negara FISIP. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program kerja ini yaitu diawali dengan diskusi untuk menentukan isi banner, dilanjutkan dengan proses desain dan pembuatan, lalu banner dipasang di lokasi strategis seperti lobi balai desa atau setelah pintu masuk agar mudah diakses atau dibaca oleh masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatan program kerja ini diantaranya 1. Banner informasi pelayanan publik berhasil dibuat dan dipasang di lokasi strategis di Balai Desa Margajasa. 2. Masyarakat lebih mudah memahami alur pelayanan tanpa harus bertanya langsung. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan di desa. Selanjutnya kita masuk ke program kerja non-matriks atau program kerja tambahan. Program kerja ini merupakan program kerja di luar program kerja utama atau matriks yang terdiri dari 7 program kerja. Yang pertama adalah program kerja Generasi Ceria. Program kerja ini merupakan program kerja dalam bentuk kegiatan sosial yang diadakan pada hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025 yang berlokasi di PAUD Kasih Ibu, Desa Margajasa, Srabi, dengan audiens yang mengikutinya yaitu anak-anak PAUD dari PAUD Kasih Ibu dan juga guru-gurunya. Yang kedua adalah program kerja Mengajar Mengaji di TPA, merupakan program kerja di mana mahasiswa kelompok KKN kami mendampingi anak-anak dalam kegiatan mengaji di TPA yang berlokasi di dekat balai desa, membantu mereka memahami bacaan serta memperhatikan antusiasme dan kesulitan yang dihadapi selama proses belajar mengaji. Yang ketiga adalah program kerja membentuk kelompok belajar Posko. Program kerja ini merupakan program kerja dengan membentuk kelompok belajar di Posko KKN kami. Dengan audiens yang sering hadir adalah anak-anak SD dan juga SMP. Kegiatan yang diadakan dalam program kerja ini diantaranya yaitu bimbingan belajar untuk anak-anak sekitar posko dan juga membantu anak-anak dalam memahami pelajaran sekolah. Misalnya ada PR atau hanya sekedar membaca dan menulis. Keempat adalah program kerja membantu menanam di kebun, merupakan program kerja di mana kelompok mahasiswa KKN kami membantu masyarakat menanam di kebun atau sawah. Selain membantu pekerjaan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi pengalaman belajar tentang cara bercocok tanam langsung dari masyarakat tempat. Kelima adalah program kerja membantu kegiatan posyandu mingguan, merupakan program kerja di mana kelompok KKN kami akan membantu kegiatan posyandu yang digelar Ibu Bidan setiap minggunya. Kegiatan posyandu ini telah diadakan sebanyak 3 kali di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Sumberwangi, di Balai Desa, dan juga di Poskesdes. Keenam adalah program kerja Senam Bersama. Program kerja Senam Bersama merupakan program kerja di mana kelompok KKN kami mengadakan senam bersama yang kami adakan sebanyak 2 kali selama kami sebulan di sana. Kegiatan senam bersama ini kami adakan di Balai Desa dengan mengundang semua orang di Desa Margajasa, termasuk anak-anak Utera yang sedang KKN di sana. Yang ketujuh adalah program kerja praktik pembuatan opak ketan, merupakan program kerja di mana kami melakukan praktik secara langsung pada proses pembuatan opak ketan yang berlokasi di tempat usaha pembuatan opak ketan yang berada di Dusun 3 Desa Margajasa. Dari kegiatan ini kami mendapatkan ilmu baru yaitu cara pembuatan opak ketan mulai dari penumbukan hingga penjemuran. Yang terakhir adalah program kerja mengikuti pengajian rutin, merupakan program kerja di mana kelompok mahasiswi dari kelompok KKN kami mengikuti pengajian rutin yang diadakan oleh ibu-ibu. Kegiatan mengikuti pengajian rutin ibu-ibu ini bertujuan untuk menambah wawasan keagamaan, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta mendukung kelancaran kegiatan pengajian melalui bantuan teknis seperti dokumentasi atau persiapan acara.
Selain kami melaksanakan program kerja yang kami buat dalam skala desa, kami juga melaksanakan program kerja yang dibuat dalam skala kecamatan. Program kerja ini adalah program kerja menanam 7.000 mangrove yang berlokasi di Desa Bandar Agung yang dilaksanakan pada Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025. Program kerja ini merupakan program kerja gabungan dari seluruh kelompok KKN yang berada di Kecamatan Seragi untuk menanam 7.000 mangrove yang berlokasi di Desa Bandar Agung yang bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi. Sambut jargon dari saya. Itulah semua kegiatan program kerja yang kami lakukan selama KKN. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga menjadi pelajaran bagi kami. Terima kasih telah memperhatikan video kami dan sampai jumpa.